Membaca pembelajaran yang keenam. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kosakata dengan jumlah suku kata yang bervariasi dengan tertib. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi pola bilangan dengan benar. Sudah siapkah anak-anak hebat semuanya menyimak pembelajaran hari ini? Oke. Sekarang Ibu ada sebuah cerita yang berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Anak-anak hebat, dengarkan ya. Simak baik-baik cerita Ibu, karena pembelajaran hari ini ada di cerita tersebut. Si Putih Tak Mau Belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Anak Ibu sudah simak ceritanya? Oke. Berdasarkan cerita di atas, siapa yang menjadi guru di hutan? Nah, anak Ibu yang mendengar ceritanya pasti bisa menjawab. Siapa nak yang menjadi guru di hutan? Iya betul, burung hantu. Lalu, siapa yang tidak mau belajar membaca? Iya, si putih kelinci. Mengapa si putih kelinci bisa tersesat? Ayo, kenapa anak Ibu? Karena ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Nah, anak-anak hebat tentunya tidak mau dong seperti si putih kelinci. Ayo, ada yang mau ya seperti si putih kelinci? Tersesat di hutan atau tersesat di suatu tempat? Ada yang mau? Tidak mau kan? Makanya anak-anak Ibu harus rajin belajar membaca. Jika belum pandai membaca, anak Ibu bisa loh belajar mengeja suku katanya terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu belum sih? Apa itu anak Ibu suku kata? Suku kata yaitu bagian kata yang membentuk suatu kesatuan. Nah, ayo kita bahas suku kata dalam cerita tadi yang mau kita hitung jumlah suku katanya dan kita cari kata lain yang bunyinya hampir sama dengan kata-kata di atas. Siap nggak anak Ibu? Siap dong ya. Dalam cerita tadi, kata yang pertama yang mau kita bahas burung. Burung. Anak Ibu, burung memiliki beberapa suku kata ya. Ayo coba kita hitung ya. Suku kata yang pertama bu. Suku kata yang kedua rung. Jadi burung. Burung memiliki 2 suku kata. Lalu kata apa yang bunyinya hampir sama? Ada yang bisa menebak gak? Kira-kira kata apa yang bunyinya hampir sama dengan kata burung? Iya, kurung. Burung dengan kurung. Hampir sama tak bunyinya anak Ibu? Iya, jumlah suku katanya pun sama. Burung ada 2 suku kata dan kurung ada 2 suku kata. Bunyi burung dengan kurung hampir sama. Mau lanjut lagi? Oke, lanjut ke kata yang kedua. Ada yang masih ingat? Kira-kira kata apa ya yang kata kedua yang mau kita bahas? Iya, kata yang kedua ada kata sekolah. Sekolah. Sudah bisa dong anak Ibu menghitung jumlah suku katanya? Sudah bisa nak? Oke, kita hitung sama-sama ya. Sambil jarinya diperagakan.
Sekolah. Biar tahu jumlah hitungannya. Coba jarinya sambil ditunjukkan. Sekolah. Itu ada berapa jarinya ya? Ada 3, betul. Berarti yang bisa jawab anak ibu sambil menghitung di rumah. Sekolah. Kata apa yang bunyinya hampir sama dengan kata sekolah? Ada yang bisa menebak? Ada yang bisa menyebutkan coba? Sekolah. Bunyi yang mirip dengan kata sekolah? Iya. Sebelah. Sebelah. Bunyinya hampir sama dengan kata sekolah. Jumlah suku katanya pun sama atau tidak anak ibu? Iya, kita hitung ya. Tadi sekolah, coba ada berapa? Sekolah. Ada 3 suku kata. Sekarang sebelah. Sama juga ya. 3 suku kata dan bunyinya hampir sama. Selain dari kata burung, kata sekolah, di cerita tadi ada juga kata membaca. Ayo deh, anak hebat yang hitung jumlah berapa suku katanya tanpa ibu kasih tahu ya. Ayo coba sama-sama di rumah sambil dimainkan jarinya, sambil dihitung. Membaca. Berapa jumlah suku katanya? Oke, hebat. Membaca. 3 suku kata. Lalu kata apa ya yang hampir sama bunyinya dengan kata membaca? Anak ibu ada yang bisa menyebutkan? Membaca hampir sama bunyinya dengan kata membawa. Tadi membaca. Hampir sama bunyinya dengan kata membawa. Jumlah suku katanya sama juga, 3 suku kata. Di cerita tadi juga, ibu ulangi nih penggalan baitnya ya, untuk menemukan kata yang keempat. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Ayo, kata apa yang kira-kira mau kita jadikan? Mau kita hitung jumlah suku katanya? Iya, kata bermain. Bermain. 3 suku kata. Hampir sama bunyinya dengan kata pemain. Kalau bermain, kita contohnya bermain bola. Kalau pemain, orang yang memainkannya. Bunyinya hampir sama dan jumlah suku katanya pun sama. Selanjutnya, ada kata ia mengajar para binatang dengan sabar. Burung hantu tadi mengajar para binatang dengan sabar. Coba dihitung berapa suku kata dalam kata sabar. Berapa jumlahnya ya? Iya, sabar. Ada 2 suku kata. Lalu, kata apa yang hampir sama bunyinya dengan kata sabar? Iya, kata sadar. Beda huruf, 1 huruf saja. Yang tadi sabar, yang hampir bunyinya sama, sabar. Dua-duanya sama-sama memiliki 2 suku kata. Penggalan yang terakhir dari ceritanya, si Tuti sedih karena tidak belajar membaca. Kira-kira kata apa yang mau kita bahas? Kata belajar. Kata belajar,
Pelajar terdiri dari 3 suku kata yang bunyinya hampir sama dengan kata pelajar. Nah, sampai di sini anak ibu sudah paham bagaimana cara menghitung jumlah suku kata? Sudah paham? Oke, ibu ada satu pertanyaan yang nantinya anak ibu jawab ya, sambil ditulis. Ya. Berapakah jumlah suku kata pada kata pelajaran? Ya, ibu ulangi ya. Berapakah jumlah suku kata pada kata pelajaran? Lalu, kata apa yang hampir sama bunyinya dengan kata pelajaran? Nah, itu tugas yang pertama dari ibu. Oke, anak ibu sudah mengerti bagaimana cara menghitung jumlah suku kata. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Sudah siap menyimak anak ibu? Selalu stay tune ya di Pro 2 RRI Tanjung Pinang. Kita akan membahas tentang pola. Ada yang tahu belum apa sih pola? Iya, ibu kasih tahu ya. Pola merupakan suatu susunan bilangan, benda, bentuk, dan semacamnya yang memiliki bentuk teratur. Ibu ulangi lagi ya. Pola merupakan suatu susunan bilangan, benda, bentuk, dan semacamnya yang memiliki bentuk teratur. Jadi, susunannya bisa berupa bilangan, bisa berupa benda, bisa berupa bentuk yang memiliki bentuk teratur. Pola itu terdiri dari berbagai macam jenis anak ibu. Yang pertama, pola berdasarkan perbedaan ukuran. Contohnya, ada bola yang diatur, dijejer rapi. Yang pertama, bola berukuran kecil. Yang kedua, bola berukuran sedang. Yang ketiga, bola berukuran besar. Ingat ya, pertama, bola berukuran kecil. Kedua, bola berukuran sedang. Yang ketiga, bola berukuran besar. Bola tersebut disusun sesuai pola yang tadi. Kecil, sedang, besar. Jika ingin dibuat pola lagi atau diulang lagi, maka susunan bola yang keempat, bola yang ukuran apa ya? Bola ukuran yang kecil. Susunan yang kelima, bola ukuran sedang. Dan susunan yang keenam, bola ukuran besar. Nah, itulah yang dinamakan pola berdasarkan perbedaan ukuran. 3 ukuran inti pertama, kecil, sedang, besar. Berarti untuk yang keempat, kalau kita diulangi agar polanya teratur, berarti harus yang sama dengan tadi. Bola kita letakkan di yang keempat, bola ukuran kecil, di yang kelima, bola ukuran sedang, di yang keenam, bola ukuran besar. Nah, biar lebih paham lagi pola berdasarkan perbedaan ukuran, ibu kasih satu contoh lagi. Simak baik-baik ya. Anak ibu coba lihat ke dapur.
Nah, ada tomat nggak ya di rumahnya? Ada ya, biasanya ibu rajin buat sambal ya. Nah, untuk memasak, biasanya disediakan tomat. Nah, di rumah ternyata ibu menyimpan tomat tersebut sesuai pola. Nah, perhatikan ya. Yang pertama ibu simpan tomat berukuran besar. Yang kedua, tomat berukuran sedang. Yang ketiga, tomat berukuran kecil. Ingat ya, yang pertama tomat berukuran besar. Yang kedua, tomat berukuran sedang. Yang ketiga, tomat berukuran kecil. Berarti yang keempat, ukuran tomat apa ya yang harus disimpan? Di urutan yang keempat? Iya, betul sekali. Tomat berukuran besar, karena tadi polanya tomat besar, tomat sedang, tomat kecil. Berarti jika ingin diulangi lagi, ibu harus menyimpan tomat besar di tempat yang kelima, kemudian tomat sedang di tempat yang keenam, dan tomat kecil di tempat yang terakhir. Paham anak ibu? Itu baru satu jenis, pola berdasarkan perbedaan ukuran. Oke, yang kedua, pola berdasarkan perbedaan warna. Nah, ini nih, ibu tebak ya, di rumah kalian pasti banyak toplesnya. Apalagi yang mereknya Tupperware. Nah, coba deh diintip lemari di dapur. Pasti banyak deh toples mama kalian yang mereknya Tupperware. Nah, ayo kita bahas ya. Di lemari, toples tersebut disusun berdasarkan warna. Ibu kalian menyusun toples berdasarkan warna. Pertama, warna biru. Kedua, warna merah. Ketiga, warna kuning. Ibu ulangi ya. Pertama, toples yang disimpan berwarna biru. Yang kedua, berwarna merah. Yang ketiga, berwarna kuning. Jika ingin dibuat pola yang teratur, berarti toples yang keempat yang harus ibu simpan adalah berwarna biru. Toples yang kelima berwarna merah lagi. Yang keenam berwarna kuning. Jika ada 6 toples berarti biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Nah, itu pola berdasarkan perbedaan warna. Sudah sesuai? Sudah sesuai tentunya ya. Contoh yang kedua. Di rumah kalian biasanya suka disediakan pensil warna. Nah, ibu tentunya punya ya. Karena terkadang kita memberi tugas menggambar atau mewarnai. Pensil warna tersebut disusun berdasarkan pola berikut. Nah, yang pertama, kita simpan pensil warna hijau. Yang kedua, pensil warna ungu. Yang ketiga, pensil warna merah. Ya, yang pertama, pensil warna hijau. Yang kedua, pensil warna ungu. Yang ketiga, pensil warna merah. Ayo, coba ditebak pensil yang keempat dan kelima berwarna apa ya? Coba, sudah bisa jawab belum? Kalau yang pertama warna hijau, kedua warna ungu, ketiga warna merah. Berarti pensil yang keempat dan kelima berwarna apa?
Siapa yang bisa jawab? Oke, yang bisa jawab pasti menyimak materi Ibu. Pensil yang keempat berarti berwarna pensil yang kelima berwarna ungu. Jadi, jika pensil tersebut disusun, polanya seperti ini. Hijau, ungu, merah. Kembali lagi ke hijau, ungu, merah. Bu, bagaimana kalau mau disambung lagi? Misalkan pensilnya masih ada 3 lagi. Boleh polanya disambung lagi? Berarti berulang lagi ke yang pertama. Hijau, ungu, merah. Itu 3 pertama ya. Kita ulang. Hijau, ungu, merah. Kalau masih ada 3 lagi, kita simpan. Hijau, ungu, merah. Polanya sudah sesuai. Paham mana Ibu? Itu pola berdasarkan warna. Masih ada loh anak Ibu. Kita masuk ke pola yang ketiga, pola berdasarkan perbedaan jenis benda. Tadi yang pertama, pola berdasarkan perbedaan ukuran. Yang kedua, pola berdasarkan perbedaan warna. Nah, yang ketiga ini, pola berdasarkan perbedaan jenis benda. Simak baik-baik ya contohnya. Mari Ibu meletakkan pensil dan buku sesuai pola. Pertama, Ibu menyimpan buku. Ingat, yang Ibu simpan pertama adalah buku. Lalu, di posisi kedua, Ibu simpan pensil. Berarti polanya buku terlebih dahulu, baru pensil. Jika akan diulang, maka benda yang ketiga yang Ibu letakkan apa ya, Nak? Iya, pintar. Buku. Lalu pensil. Berarti jika misalkan ada 6. Buku, pensil. Yang ketiga lagi, buku lagi. Baru pensil lagi. Nah, kalau masih ada juga, buku lagi kita simpan. Baru pensil lagi. Paham mana Ibu? Buku, pensil. Buku, pensil. Buku, pensil. Seberapa banyak pun kamu menyusun, kalau ingin sesuai pola, ingat patokan pola pertamanya. Kalau pola pertamanya buku terlebih dahulu, baru pensil, maka anak Ibu juga menyusunnya buku dulu, baru pensil. Paham? Iya. Contoh lagi. Ibu? Di rumah, ya? Iya. Ibu, ini nantinya bisa kita lanjutkan setelah kita dengarkan lagu dulu, boleh ya Bu ya? Oh, boleh. Jeda dulu ya, break dulu ya. Boleh. Ini Iya. teman-teman ya, sahabat kreatif, supaya Ibu Najmi juga bisa minum dulu nih ya. Paling enggak tarik nafas dulu lah. Tarik nafas dulu ya. Iya, betul. Tahu saja Mbak ya, saya kehausan nih. Jadi Ibu Guru kece kita Ibu Najmiyati Alvina SPDI mau istirahat sebentar nih sahabat kreatif ya adik-adik teman-teman. Nanti kita bakal lanjutkan lagi belajarnya masih di acara belajar di RRI untuk pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Ini tema berapa Bu tadi Bu? Tema 2. Tema 2 ya. Tema 4. Pembelajaran ke-6. Nah, itu untuk teman-teman kelas 1 SD. Pertanyaannya masih ditungguin. Untuk sahabat kreatif yang ingin bertanya, silakan kirimkan ke 0811 777 9210.
Sahabat kreatif masih di acara belajar di RRI untuk edisi hari ini ya, hari Senin 12 Oktober 2020. Buat teman-teman, adik-adik, sahabat kreatif yang kelas 1 nih ya, kita masih belajar untuk tema kita hari ini apa tadi ya aku? Menentukan jumlah suku kata dan melengkapi pola gambar. Ini pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Karena kan masih tematik ya sebagai kreatif ya. Bu Najmiati Alvina, Ibu. Iya. Udah semangat lagi ya Bu ya? Iya. Wih, udah seger lagi. Perasaan dari tadi sih ya seger dan semangatnya Bunda Najmiati emang udah dari tadi sampai kreatif. Gak pernah kendor kayaknya ya. Iya, biasa kan guru kelas 1 harus ekspresif, Mbak. Iya, tapi keren. Ibu silakan dilanjutkan Bu pelajarannya. Oke, kembali lagi bersama Pro 2 RRI Tanjung Pinang. Anak Ibu masih setia kan menyimak pembelajaran hari ini? Tadi kita sudah disampai pola yang ketiga, pola berdasarkan perbedaan jenis benda. Tadi Ibu baru menyebutkan satu contoh ya. Simak contoh yang kedua. Di rumah nih, anak Ibu punya serutan, penghapus, dan pensil. Serutan, penghapus, pensil. Kita susun polanya ya. Serutan, penghapus, dan pensil. Berarti yang keempat, anak Ibu harus meletakkan apa dulu ya? Iya, betul. Serutan, yang kelima, penghapus, dan yang keenam, pensil. Kalau masih ada lagi, tetap juga. Jangan berubah polanya, harus sama dengan pola di awal. Serutan, penghapus, pensil. Diulang lagi berarti serutan, penghapus, pensil. Kalau mau diulang lagi Bu, bisa juga. Di posisi yang ketujuh tetap serutan, penghapus, dan yang terakhir pensil. Begitu anak Ibu contoh pola berdasarkan perbedaan jenis benda. Berarti bendanya yang berbeda ya nak. Masuk ke jenis yang keempat. Pola berdasarkan perbedaan jumlah benda. Kalau yang ketiga tadi berdasarkan jenis benda. Nah, yang keempat ini berdasarkan jumlah benda. Oh, berarti kalau benda, jumlah benda berarti hitungannya dong anak Ibu. Iya, kita simak contoh yang pertama. Ada 3 buah apel. Di posisi pertama nih, kita letakkan 3 buah apel. Lalu, di posisi kedua, kita letakkan 2 buah apel. Dan di posisi ketiga, kita letakkan 1 buah apel. Ingat ya, Ibu ulangi nih. Posisi pertama, kita letakkan 3 buah apel. Di yang kedua, 2 buah apel. Dan di yang ketiga, 1 buah apel. Berarti polanya 3, 2, 1. Ingat ya, 3, 2, 1. Kalau mau diulang menjadi susunan pola yang teratur, berarti di yang keempat kita letakkan berapa apelnya? 3 buah apel, betul sekali. Di yang kelima kita letakkan berapa ya? 2 buah apel. Di yang keenam 1 buah apel. Jadi susunannya teratur. 3, 2, 1. Jika diulang lagi tetap sama ya sesuai susunannya. 3, 2, 1. Paham gak nih anak Ibu? Paham gak? Paham ya, insya Allah paham. Contoh yang selanjutnya. Kalau tadi buah-buahan. Kalau sekarang kita contohkan ya. Ada bawang merah. Banyaklah di dapur ya. Di dapur Bunda banyak loh bawang merah. Nah, coba bolehlah sambil diambil, sambil dipraktekkan pun boleh nak. Ayo ambil bawang merahnya. Kita mau susun nih, mau coba nih, praktekkan susun langsung ya. Ayo letakkan
1 buah bawang merah. Di posisi pertama, 1 buah bawang merah. Yang kedua, letakkan 4 bawang merah. Sudah? Yang ketiga, letakkan 2 bawang merah. Ibu ulangi ya, bagi yang ketinggalan tuh jauh ngambil bawang merahnya di dapur ya. Nah, ibu ulangi ya, sambil diletakkan ayo. 1 bawang merah, letakkan di posisi pertama. 1 bawang merah, sudah? Sudah. Oke, yang kedua 4 bawang merah, sudah diletakkan anak ibu? Sudah. Oke, di yang ketiga 2 bawang merah. Ingat, berarti polanya apa ya anak ibu? 1, 4, 2. Bendanya bawang merah. Nah, kalau mau dibentuk pola, mau diulangi berarti harus sesuai pola yang pertama. Yang keempat kita letakkan apa ya? Berapa jumlahnya nih? Iya, pinter. 1 bawang merah. Yang kelima kita letakkan lagi. Berapa? 4 bawang merah. Yang keenam kita letakkan lagi 2 bawang merah. Ayo, siapa yang sudah berhasil menyusun polanya seperti itu? Anak ibu yang sudah berhasil mempraktekkan, bolehlah anak ibu foto ya hasil penyusunan pola dari bawang merah tersebut. Nanti anak ibu kirimkan fotonya ke WA ibu ya. 1 bawang merah, 4 bawang merah, 2 bawang merah. Jika diulangi berarti 1 bawang merah, 4 bawang merah, 2 bawang merah. Sudah paham anak ibu? Sudah paham dong? Sudah paham semuanya? Iya. Materi hari ini sudah ibu jelaskan ya. Sebelum ibu akhiri, ayo kita simpulkan bersama-sama. Pertama tadi kita belajar tentang apa nih? Tentang suku kata. Kita tadi sudah belajar menghitung jumlah suku kata dan mencari persamaan kata yang bunyinya hampir sama. Contohnya tadi ada kata apa? Burung. Jumlah suku katanya ada 2. Dan kata yang hampir samanya kurung. Nah, lalu ada kata sekolah. Ada 3 suku kata. Jumlah kata yang samanya, kata yang hampir sama bunyinya yaitu sebelah. Kata yang ketiga ada kata apa tadi? Siapa yang masih ingat? Membaca. Jumlah suku katanya ada 3 dan kata yang hampir sama bunyinya adalah membawa. Lalu ada kata bermain. Ada 3 suku kata, bunyinya hampir sama dengan kata pemain. Nah, yang kelima ada kata belajar. Bunyinya hampir sama dengan kata pelajar. Nah, tadi juga ibu sudah kasihkan 1 soal, ya. Ibu suruh hitung ya, hitung jumlah suku kata pada kata pelajaran dan tuliskan kata yang bunyinya hampir sama dengan kata pelajaran. Kesimpulan yang selanjutnya, pembelajaran matematika tadi tentang pola. Pola suatu susunan bilangan, benda, bentuk, dan semacamnya yang memiliki bentuk teratur. Terdiri dari berbagai macam jenis. Yang pertama, pola berdasarkan perbedaan ukuran. Contohnya tadi ya, yang bola kecil, bola sedang, bola besar. Yang kedua, pola berdasarkan perbedaan warna. Contohnya tadi toples mama yang dipinjam itu. Toples berwarna biru, merah, kuning. Diulangi lagi, biru, merah, kuning. Diulangi lagi, biru, merah, kuning. Yang ketiga, pola berdasarkan perbedaan jenis benda.
Nah, contohnya tadi buku dulu yang diletakkan, baru pensil. Nah, kalau dibentuk satu pola berarti kita letakkan lagi buku, letakkan pensil. Letakkan buku, letakkan pensil. Berarti polanya buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Nah, yang keempat, pola berdasarkan perbedaan jumlah benda. Contohnya tadi, 3 buah apel, 2 buah apel, 1 buah apel. Disusun polanya, maka letakkan lagi 3 buah apel, 2 buah apel, dan 1 buah apel. Nah, sampai di sini, kira-kira ada nggak ya anak ibu yang mau bertanya atau masih belum paham nih tentang pola dan tentang suku kata? Belum Ibu Najmiati Alvina. Ibu. Iya. belum ada yang bertanya Ibu. Belum ada yang bertanya ya. Rasa ini malu-malu, Mbak. Iya, malu-malu. Iya, nanti kayaknya sepertinya japri tuh sama gurunya. Malu mereka nanti, atau nanti video call tuh sama gurunya. Atau nanti dibahas di Zoom ya, Nak ya. Hari ya, pas kita daring nanti ya, hari Selasa. Insya Allah. Iya. Baik. Ibu, terakhir closing statement, silakan apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak murid Ibu dan juga untuk anak-anak murid lain dari sekolah lain selain SD Negeri 003 Tanjung Pinang Timur, Ibu. Silakan. Iya, untuk siswa-siswi SD dimanapun berada ya, baik siswa-siswi SD 003 Tanjung Pinang Timur ataupun SD di sekolah lainnya. Nah, pesannya rata-rata sama Mbak Nurul. Nah, harus ingat 3M. Yang pertama, rajinlah mencuci tangan kurang lebih 10 detik. Yang kedua, pakailah masker. Yang ketiga, menjaga jarak dimanapun berada. Apalagi kalau di kerumunan. Nah, anak ibu kalau tak penting-penting sangat, tak usahlah keluar rumah ya. Ibu juga jarang keluar rumah loh. Keluar rumah itu hanya untuk ke sekolah. Ke sekolah, balik lagi ke rumah. Ini memang membosankan ya. Tapi anak ibu demi kebaikan kita, demi kesehatan kita, sambil kita berdoa, sambil kita menjaga diri kita, sambil berdoa semoga COVID ini segera berlalu agar kita bisa bertatap muka lagi di dunia maya, tidak di dunia nyata. Maaf. Tidak lagi di dunia maya ya, karena selama ini kita belajar hanya di dunia maya lewat Zoom, walaupun kita buat seperti seolah-olah belajar di sekolah, memakai seragam, gurunya memakai seragam, muridnya pun memakai seragam secara virtual. Baik, sudah selesai Bu ya materi kita hari ini ya Bu ya, Bu Najmiati Alvina SPDI. Terima kasih banyak. Satu lagi, apa itu Bu? Lagi, Mbak, untuk tugas yang kedua, anak ibu lihat di buku tema 2 halaman 184. Iya. Kerjakan seperti biasa, nanti foto kirimkan lewat WA. Oke, itu tugas yang kedua. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Jangan kapok Bu untuk kembali mengisi acara belajar di RRI di lain kesempatan. Insya Allah tidak kapok walaupun deg-degan karena pengalaman pertama. Iya, serius Mbak, deg-degan, deg-deg. Tapi lancar sekali ya. Baik, Ibu selamat menjalankan aktivitasnya kembali untuk hari ini Bu. Terima kasih. Iya, Ibu tutup ya dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan sampai jumpa untuk anak ibu semuanya. Salam sehat selalu dan salam semangat. Baik, oke, sahabat kreatif di mana aja berada, itu dia Ibu Najmiati Alvina SPDI, pengisi belajar di RRI untuk hari ini ya, Ibu guru kece kita ini dari SD Negeri 003 Tanjung Pinang Timur. Ya, materi kita hari ini menentukan jumlah suku kata dan melengkapi pola gambar. Ini ada di buku tematik untuk kelas 1 ya, pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Well, nanti aku balik lagi untuk acara seru selanjutnya Pro 2 Kreatif ya nanti ya. Dan thank you untuk semuanya. Pasti yang didengerin cuman Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas. Hadapilah
dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Gimana? Asik dan seru kan? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Kamu sedang mendengarkan Produk FM. Suara kreativitas. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Inilah Pro2 Sport.
Sahabat kreatif, petenis Spanyol Rafael Nadal mengalahkan petenis nomor 1 dunia dari Serbia Novak Djokovic 6-0, 6-2, 7-5 dalam final French Open untuk menyamai skor 20 gelar juara Grand Slam. Dengan meraih gelar juara ke-13 kalinya di Roland Garros, Nadal yang berperingkat kedua dunia ini sekarang menyamai petenis Swiss Roger Federer sebagai pemain dengan gelar juara tunggal putra Grand Slam terbanyak. Nah, sahabat kreatif, tim catur putri Indonesia berhasil memenangkan 3 babak dengan kemenangan pada hari pertama Asian Online Nation Chess Cup. Pada babak pertama, putri Indonesia menurunkan komposisi IM, WGM, Irin Karisma Sukandar, WIM, Chelsea Monica Sihite, WIM Dita Karenza dan Nadia Anggraini Mukmin. Regu Jepang dengan rekor sempurna 4-0. Kemudian di babak kedua Irine Karisma dan teman-teman menang tipis 2,5 1,5. Ya, 2,5 1,5 atas Bangladesh. Angka untuk Indonesia dihasilkan lewat kemenangan IM Medina Warda Aulia atas WCM Walijah Ahmed dan Chelsea atas WFM Rani Hamid. Tambahan setengah poin disumbangkan oleh Dita Karenza yang bermain remis dengan WFM Anjun Nosim. Untuk babak ketiga, Iran meraih poin penuh membantu tim Indonesia mengalahkan Filipina 2,5 1,5. Pecatur terbaik Indonesia ini menang atas WGM Jelin Mai Freina. Sekian Pro 2 Sport. RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.